Hai Sobat AI Care, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman sekalian yang merayakannya. Oke, selamat datang di episode kedua I Know Talk with Experts, spesial Ramadan 2023. Perkenalkan, saya Dr. Vivian yang akan nemenin Sobat AI Care sekalian ngobrol bareng expert kita nih hari ini. Jadi gimana nih, kita udah memasuki minggu kedua ya kalau nggak salah ya bulan puasanya. Gimana perasaannya? Apakah masih semangat? Atau udah mulai capek, lemes bawaannya, ngantuk gitu? Mana masih harus beraktivitas kan ya seharian ya? Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada juga yang kerja nih. Nah mungkin buat sebagian Sobat AI Care ada yang merasa lemes, capek, terus lapar, aus lagi kalau udah beraktivitas seharian. Apalagi kalau misalkan jadwalnya padat ya, gitu kan. Nah, tapi nih Sobat AI Care, ada juga loh yang masih tetap semangat. Semangat puasanya, semangat juga olahraganya. Yang jadi pertanyaan sebenarnya sih penting sih ini ya. Kira-kira boleh nggak ya kita olahraga pas lagi puasa kayak gini? Soalnya ada yang bilang bahaya. Jadi untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai olahraga dan puasa, kita sama ahlinya nih hari ini. Yuk Sobat AI Care, kenalan dengan expert kita hari ini, Dr. Caleb Leonardo Halim, spesialis kedokteran olahraga. Halo Dr. Caleb, hai. Halo Dr. Vivian. Oke Dr. Caleb, how are you? Apa kabar? Good. Very good ya. Sekarang Dr. Caleb kesibukannya apa dok? Saya setiap hari praktek aja sih ya di rumah sakit dan di klinik gitu. Jadi dari Senin sampai Jumat ada di Royal Sports di Sunter ya. Ada juga di Royal Sports di Senayan City. Di sini berarti ya? Iya. Oke. Biasanya pasiennya ramai nggak dok kalau kita bisa nanganin nih setiap harinya? Ya ada aja. Ada aja ya dok ya. Oh ya dok, mungkin sama Sobat AI Care ada yang belum terlalu familiar nih sama spesialis kedokteran olahraga. Mungkin dokter bisa explain sedikit mengenai kedokteran olahraga dok? Ya, jadi spesialis kedokteran olahraga kalau Sobat AI Care mungkin atau teman-teman di luar yang lain itu berpikir dokter spesialis kedokteran olahraga adalah dokternya atlet seperti itu ya, atau anggapannya seperti itu. Padahal tidak tepat seperti itu. Atlet satu bagian, tetapi kami menangani banyak lagi yang lain ya, yaitu berhubungan yang paling utama adalah tentang berolahraga. Baik itu cedera karena berolahraga gitu ya, atau cedera tetapi membutuhkan olahraga di dalam proses penyembuhannya. Gitu. Ataupun mungkin penyakit-penyakit lain yang bisa mendapatkan manfaat dengan cara berolahraga. Jadi banyak banget tuh ya kalau penyakit, misalnya obesitas, diabetes, nanti juga mungkin akan dibahas gitu ya. Berolahraga itu memiliki efek yang positif. Jadi gitu ya Sobat AI Care, udah tahu kan sedikit mengenai kedokteran olahraga. Nah, kalau misalnya nih dok, saya lihat di IG-nya dokter pernah ikut sertifikasi APKI ya? Iya, pernah. Jadi itu yang misalnya memotivate dokter untuk ikut sertifikasi APKI ini apa ya dok kira-kira? Iya, karena saya dari awal juga memang seneng ya, passionnya tuh di bidang olahraga, di bidang kebugaran lah sebenarnya seperti itu ya. Di bidang kebugaran, maka dari itu ingin mungkin lebih mendalami, salah satunya sertifikasi yang saya ikut di APKI waktu itu adalah pelatih kebugaran. Pelatih kebugaran, ya. Berarti itu kepake banget ya dok ya kalau di praktek sehari-hari? Iya, karena kan kalau dokter selain konsultasi, terutama yang dokter spesialis kedokteran olahraga ya, selain konsultasi tapi juga harus mampu mengajarkan pasien misalnya gerakan, dan gerakannya juga harus yang tepat seperti apa. I see. Jadi ya memang ya collaborate, istilahnya berhubungan sangat erat ya dok ya dengan sertifikasi tersebut. Buat Sobat AI Care, kalau misalkan ada yang mau kepoin dokter Caleb di IG, boleh banget follow IG dokter Caleb ya? Apa dok IG-nya dok? Caleb Halim. Caleb Halim, jadi IG-nya @calebhalim. Oh ya, sedikit perkenalan dulu nih Sobat AI Care. Jadi I Know Talk with Experts spesial bulan Ramadan itu berhubungan erat banget dengan rilisnya booklet heads up kita, spesial Ramadan juga. Jadi Sobat AI Care sekalian jangan lupa diunduh, terus habis itu dibaca ya bookletnya. Kalau mau diunduh ada di website kami www.ai-care.id atau juga di sosial media kami ya,
Nah, kalau sudah unduh dan baca, kita nggak usah lama-lama lagi ya Sobat AI Care, langsung aja nih kita ngobrol bareng sama Dokter Caleb-nya. Dok, jadi begini, ada pertanyaan netizen nih dok, Ya. tanya gini, apakah saat puasa tetap boleh berolahraga? Soalnya tuh banyak banget yang beredar ya dok, mitos-mitosnya itu kayak bilang, kalau kita olahraga pas bulan puasa, malah berbahaya bagi tubuh. Dan buang-buang waktu aja gitu maksudnya gitu. Oke. Berbahayanya kenapa tuh? Nah, Jadi enggak, sebenarnya itu mitos ya. Jadi apakah berbahaya saat atau boleh ya? Sebenarnya boleh nggak boleh atau tidak? berolahraga saat berpuasa? Tentu boleh. Oke. Jadi bahkan berolahraga tidak hanya boleh pada saat puasa, kapanpun ya sepanjang 1 tahun, nggak hanya pada saat 1 bulan puasa itu berolahraga, sepanjang tahun itu juga boleh berolahraga. Malah kalau bisa harus ya dok ya olahraga Iya, itu rutin. ya? Selama jadi tapi ada Ada terms and kondisi. condition gitu ya kalau biasa Ada ya. kondisi-kondisi tertentu Iya, ya dok? betul. Terms and condition-nya adalah pastikan Sobat AI Care adalah nggak ada penyakit ya, tidak ada masalah-masalah gitu ya, masalah-masalah kesehatan, masalah metabolisme, masalah jantung mungkin ya, atau masalah persendian gitu. Nah kalau ada masalah-masalah itu semua, maka masalah-masalah tersebut yang harus dibereskan terlebih dahulu ya ke dokternya. Bisa ke penyakit dalam, ke kedokteran olahraga untuk pemeriksaan juga, atau ke dokter jantung gitu ya. Kalau itu semua nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, jadi gitu ya Sobat AI Care, tetap boleh kok berolahraga saat puasa, malah nggak berbahaya, malah harus loh olahraga itu sebenarnya setiap hari itu. Kecuali memang ada kondisi-kondisi medis tertentu yang dirasakan atau yang dialami, yaitu harus konsul dulu gitu ya dok ya berarti. Betul. Ya. Oke, jadi sebenarnya dok, ada nggak sih sebenarnya manfaat berolahraga saat puasa itu sama nggak sih sebenarnya seperti kayak kalau kita berolahraga setiap harinya? Is it the same thing itu, atau mungkin lebih bermanfaat lagi kalau kita lagi puasa plus olahraga? Iya, secara umum manfaat berolahraga itu sama. Tetapi ada mungkin manfaat-manfaat khusus, misalnya karena kalau pada saat bulan puasa tuh biasa lebih lemes. Oke. Nah, lebih lemes karena energi juga lebih sedikit Depleted ya ya, rasanya. udah turun gitu ya. Depleted, betul. Nah, maka dari itu ketika kita berolahraga, maka kapasitas energi kita lebih besar, tangkinya lebih besar. Ketika tangki lebih besar, maka kita lebih segar untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya mungkin saat puasa udah lemes. Nah, dengan berolahraga, tangkinya lebih besar, kita bisa melakukan hal yang lebih banyak. Mungkin itu yang lebih dirasakan. Oke. Yang paling bermanfaat lah berasanya. Oke, jadi rasanya itu lebih seger, lebih fit gitu ya dok ya. Oke. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya olahraga ya. Nah, sekarang pertanyaan gini dok. Misalnya nih Sobat AI Care ada yang mau olahraga pas sahur deh dok. Ya. Kira-kira oke kan dok? Oke. Boleh-boleh aja kan ya? Boleh. Terus jenis olahraganya kira-kira yang cocok apa dok? Pas Pada jam-jam. saat sahur. Sahur. Oke, kalau pada saat sahur ingat ya, berarti kan kita baru bangun nih ya. Nah, baru bangun. Nah, bangunnya setelah mau olahraganya nih, kalau pada saat sahur nih, timingnya adalah mau sebelum sahurnya gitu ya, setelah berolahraga kemudian sahur, atau setelah sahur tapi sebelum waktunya habis tuh. Oke. Bisa juga ya. Iya. Nah, tapi perlu diperhatikan ketika baru bangun nih pagi-pagi, tubuh tuh masih keadaannya belum ready gitu ya, Belum masih ready, ya. keadaan shutdown baru bangun. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan jangan begitu bangun lompat dari ranjang langsung berolahraga. Nanti yang ada cedera. Ya, betul. jadi harus pastikan pemanasannya cukup. Ya, pastikan kesadaran penuh gitu. Oke. Jangan masih ngantuk-ngantuk berolahraga malah bisa cedera gitu ya. Atau misal lari atau angkat beban, malah nanti tekniknya juga jelek gitu, kurang baik ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian olahraganya intensitasnya apa? Intensitas bisa sampai tinggi bahkan. Karena kalau udah terbiasa ya olahraganya bisa intensitas tinggi karena setelahnya masih bisa makan, bisa minum. Ya, mengembalikan gula dalam tubuh, mengembalikan hidrasi gitu. Jadi tetap aman aja. Tetap aman aja. Betul. Kalau dari Dokter Caleb sendiri ada preferable gitu nggak sih dok? Kayak misalkan mendingan Sobat AI Care kalau mau olahraga itu saat sebelum makan gitu misalnya, atau mungkin ya nggak apa-apa sih mau makan dulu baru olahraga juga boleh-boleh aja. Ya, nah kalau terkait dengan olahraga dan makan, sebaiknya kalau misalnya sebelum makan boleh silahkan, tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau biasa sebelum makan tuh lemes ya. Rasanya ada beberapa orang mungkin lemes, perut lapar,
nggak konsen olahraga. Oleh karena itu bisa mengisi perut dulu. Nah, mau mengisi perut biasa ada beberapa yang perlu diperhatikan nih. Kalau misalnya sekarang bangun pagi nih jam 3 atau jam 2 bahkan bangun pagi, mau olahraga jam berapa? Kalau olahraga jam 3, tinggal 1 jam. Kalau makannya berat, masih penuh, itu nggak bisa berolahraga, malah mual. Iya, jadi kalau misalnya secara umum ya, kalau olahraganya mau 3-4 jam lagi, itu bisa makannya penuh. Tapi kalau sisa 2 jam atau 1 jam, itu snack aja. Misalnya roti atau biskuit, seperti itu. Tapi kalau udah tinggal 1 jam, tinggal setengah jam, itu jangan makan, tapi minum liquid aja. Cairan-cairan yang mungkin manis, bisa jus, seperti itu ya. Kalau udah tinggal baru bangun, terus sisa 10-15 menit mau olahraga, sebaiknya jangan dikonsumsi yang seperti itu, malah jadi mual. Minum air putih aja. Iya. Oke. Nah, kalau begitu, apakah dianjurkan, Dok, Sobat AI Care buat olahraga pada siang hari saat bulan puasa nih, Dok? Oke. Gimana itu, Nah, Dok? tadi kan sahur ya, Iya. sekarang siang ya, coba Kalau ya. siang, itu Nah, gimana? siang apakah dianjurkan? Dianjurkan atau tidak tergantung Sobat AI Care. Maksudnya dalam artian mau sahur, mau nanti siang, mau nanti setelah pas berbuka, yang mana yang Sobat AI Care yang paling pas waktunya. Ya, seperti itu. Itu yang paling terbaik untuk Sobat AI Care ya. Kalau siang hari, tapi ya apa yang perlu diperhatikan? Intensitas. Kalau tadi pagi hari sahur, Boleh banget ya, iya, intensitas tinggi aman. Karena ketika haus, ketika jadinya habis intensitas tinggi, lapar, bisa makan. Sedangkan siang hari nggak bisa itu semua. Iya. Intensitas tinggi, keringatan habis-habisan, haus, dehidrasi tunggu sampai 6 jam, wah, pingsan nanti. Ya, jadi kalau mau siang hari, maka olahraga yang dilakukan baiknya adalah intensitas ringan. Ya, yang bisa dikatakan cukup bergerak, keringat, kalaupun ada keringat sedikit. Jadi lebih enak sebenarnya saya sarankan ketika mau siang hari di ruangan AC, itu akan membantu ya. Jangan terlalu berkeringat ya, Dok. Betul ya. Jadi jangan cari keringat dulu lah kalau yang siang hari, karena bisa dehidrasi. Nah, tuh Sobat AI Care, kalau memang waktunya cuma ada siang hari olahraganya, boleh banget sebenarnya olahraga, tapi low intensity aja. Dan olahraganya dalam ruangan ber-AC gitu ya. Kalau misalkan kita mau olahraga sebelum buka, boleh kan, Dok? Oke-oke aja kan? Boleh juga, tapi tapi perlu yang diwaspadai ketika sebelum buka, kita kan baru makan itu pas saat sahur ya, berarti udah kurang lebih 12 jam. Iya, 12 jam lah. Iya, jadi energi dalam tubuh atau gula di dalam darah tuh udah turun ya, udah rendah sekali. Nah, ketika kita mau berolahraga, apalagi olahraga yang misalnya intensitas tinggi, itu membutuhkan gula. Ya, intensitas tinggi atau mengangkat beban itu membutuhkan gula sebagai tenaga. Nah, ketika kita lakukan pada saat sebelum buka, yang gulanya lagi rendah, maka ada hal-hal yang mungkin terjadi, kita nggak kuat melakukannya, gitu ya. Atau kalau kita teruskan, hasilnya gula darah semakin rendah, jadinya pusing, kunang-kunang, bisa blackout malah pingsan. Nah, itu perlu hati-hati juga, ya. Oke, iya. Itu. Jadi kalau mau sebelum buka melakukan olahraga, timingnya nih ya, ini timing juga sebelum buka bisa aja jam 4:30 sebelum buka. Masih betul. Bukanya kurang lebih 1 jam lama. Tapi kalau misalnya kurang lebih 5:30 udah deket lagi nih mau buka, tapi kita melakukan intensitas tinggi, itu masih lebih aman, gitu ya. Oke, berarti ya disesuaikan saja. Kurangin intensitasnya dulu. Setelah buka, misalnya diisi dengan cairan agak manis pun nggak apa-apa. Ada yang bilang kan pada saat buka jangan yang manis ya, karena takutnya gula darah langsung spike tinggi gitu ya. Ya, hormon insulin nanti tinggi, nanti malah yang ada lemes, ngantuk. Tapi itu kalau case-nya buka, minum sesuatu yang manis dan tidak berolahraga, duduk-duduk aja. Nah, ketika berolahraga justru itu diperlukan gulanya, karena langsung dibakar. Ya. Jadi membantu menambah energi lah istilahnya. Betul. Dok, ya. Saat udah kosong seharian itu kita minum cairan yang manis. Kalau mau olahraga itu bantu banget sebenarnya, Dok ya. Jadi balik lagi sih sebenarnya Sobat AI Care, disesuaikan saja dengan waktu dan kondisi, dan juga enaknya Sobat AI Care itu gimana, mau olahraga jam berapa, kemudian intensitasnya ya disesuaikan saja. Sobat AI Care, jangan lupa sekali lagi nih diingetin nih untuk unduh dan baca buklet Heads Up Spesial Ramadan 2023 agar tahun ini puasa tanpa ragu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Sobat AI Care. Biasanya kalau olahraga saat puasa ada do's and don'ts-nya nggak? Boleh dan tidak boleh?
Ya, jadi yang perlu diperhatikan lah ya, yang perlu Hmm. diperhatikan pada saat berpuasa, 1 bulan puasa, jangan melakukan olahraga atau apa ya, latihan-latihan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan, Oh, oke. Jadi gitu ya. harus yang terbiasa, yang udah biasa aja yang dilakukan baru Ya, bisa ya. diteruskan aja. Mm-mm. Jadi maksudnya selama bulan puasa itu lebih kepada kita maintain gitu ya. Oke. Jangan berupa kita mau gain sih mungkin bisa ya, itu bonus. Tapi paling utama kita maintain aja karena keadaan energi juga terbatas ya. Iya, Tapi betul. pertanyaan mungkin gimana untuk sobat AI Care yang belum pernah sama sekali, Nah, baru ya, baru boleh tuh mau dok. memulai olahraga pada saat bulan puasa. Nah, ini lebih challenging sebenarnya. Nah, berarti bertahap. Mulainya sangat-sangat bawah dulu, ringan dulu, baru perlahan dinaikkan. Kayak Oke, gitu ya. Jadi biarkan tubuh tuh beradaptasi. oke. Jadi jangan tiba-tiba downs-nya nih ya, terutama jangan tiba-tiba mau melakukan gerakan atau latihan-latihan, misalnya ikutin YouTube atau ikutin teman-teman, wah kayaknya udah bisa seperti ini nih. Seperti ini. Jangan, nanti Oh. malah pingsan atau cedera. Hmm. Kayak gitu. Tuh, dengerin tuh Sobat AI Care. Buat yang belum pernah olahraga, ya, jangan terlalu diforsir dulu. Jangan langsung kayak, saya maunya ini, saya maunya itu, biar kayak teman-teman saya. Jangan. Step by step-nya dulu ada. Nah, kalau buat yang sudah terbiasa olahraga, boleh banget nih mengikuti pola olahraga sebelumnya sebagai maintenance saja di bulan puasa. Kalau begitu dok, tetap balik lagi ya dok ya, ke waktu ya dok ya, waktu yang harus sesuai dengan kemampuan dari fisik tubuh kita sendiri ya dok. Betul, Kalau itu mau adalah olahraga. do-nya ya. Do-nya adalah memperhatikan waktu yang sesuai dengan individu masing-masing. Ya. Jadi nggak ada the best time buat olahraga gitu. The best time-nya adalah waktu yang paling bisa Sobat AI Care lakukan secara konsisten. Ya. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Harus konsisten and disiplin sebenarnya dok ya. Ya, konsisten dalam artian bukan tiap hari loh ya. Ya, coba dok boleh dijelaskan konsisten ini gimana nih dok buat Ya. Sobat AI Care? Konsisten itu dalam arti dilakukan terus-menerus ya. Nggak cuman pada saat bulan puasa, abis itu nggak, tahun depan lagi baru berolahraga. Nah, itu nggak konsisten. Ya konsisten sih, tapi konsisten setahun sekali, cuman nggak bagus. Nah, Iya. konsisten di sini dalam artian bukan berarti konsisten setiap hari terus. Setiap hari boleh, tetapi mungkin olahraga yang dilakukan berbeda. Atau kita sebutnya mungkin otot yang dilatih juga berbeda. Oh. Kalau terus-menerus sama setiap hari, tidak ada waktu untuk recover, tidak ada waktu pemulihan. Nah, itu nggak baik. Risiko cederanya sangat tinggi, risiko burnout, bosen, iya tinggi banget. Betul. Oke. Jadi begitu ya Sobat AI Care, udah tahu kan ya berarti ya harusnya do's and don'ts-nya apa gitu ya. Nah, dok, kan tadi udah bahas do's and don'ts-nya nih dok. Kalau olahraga sendiri saat puasa itu ada warning signs yang mungkin Sobat AI Care bisa look out, watch out gitu. Oh ini kalau misalkan lagi lari nih dok, terus kemudian kok berasa ngos-ngosan banget atau kayaknya nadinya tuh kenceng banget jadinya, jadi harus stop misalkan. Is there apakah ada warning signs? Oke, warning sign. Pertama memang harus memperhatikan dulu ya, tadi yang pas di awal sekali saya sampaikan bahwa harus kenali diri dulu. Jadi ada penyakit atau enggak ya. Gimana cara mengenali diri ada sakit atau enggak? Ya periksa ke dokter. Itu paling gampang ya. Periksa aja ya, number one. Kalau mau berolahraga apalagi usia semakin bertambah ya. Nah, itu harus sudah semakin lebih ekstra hati-hati, nggak bisa seperti yang anak-anak muda mungkin ya. Nah, kalau yang udah usia bertambah makin tinggi, sebaiknya periksa aja dulu ya supaya make sure aman. Kedua, ketika mau melakukan berolahraga, warning sign-nya apa nih ketika di bulan puasa, apalagi melakukannya pada saat puasa, yaitu tadi mulai pusing, udah mulai berkunang-kunang. Nah, itu tanda-tanda gula darah rendah, ya pusing, kunang-kunang, bahkan mulai mual, kuping berdenging bahkan. Nah, itu hati-hati, itu udah tanda-tanda gula darah rendah. Sebaiknya turunkan intensitas atau bahkan berhenti dulu. Ya, istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Ya, kalau misalnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah puasa ya. Kalau misalnya supaya tetap puasa lah, nggak batal ya, kalau minum nanti batal. Kecuali pada saat sudah berbuka, ya udah cepet-cepet minum yang manis gitu, atau pada saat sahur ya minum yang manis gitu. Ya, itu sebenarnya warning yang paling mungkin berbeda dibanding yang hari-hari yang lain gitu. Hari-hari lain ada mungkin, tetapi lebih jarang dibandingkan bulan puasa. Ya. Karena bakal berasa banget ya Sobat AI Care, kan kalau kita puasa nggak makan, gula darah otomatis akan rendah gitu ya. Jadi ya itu yang harus
perhatikan ya Sobat AI Care, kalau misalkan udah mulai pusing, kemudian udah mulai berdenging kupingnya, udah mual, wah itu berarti mendingan berhenti dulu aja atau istirahat dulu aja baru nanti dilanjutin. Ada satu lagi, ketika bulan puasa kan cenderung kita nggak minum, ya itu risiko dehidrasi kan tinggi ya. Apalagi ditambah dengan kita melakukan aktivitas atau berolahraga ya. Kondisi dehidrasi ini akan membuat denyut nadi kita lebih cepat. Oh ya. Nah, denyut nadi yang lebih cepat juga perlu diperhatikan, hati-hati ya, rasanya lebih kayak berdebar-debar, jadinya lebih capek kok, lebih mudah capek ya. Misalnya yang Sobat AI Care yang pelari nih, tadinya pelari, wah dengan kecepatan pace sekian, heart rate-nya masih misalnya 120, 130, oh kok sekarang pace yang sama 140, 150, nah itu karena dehidrasi gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, makanya kalau mau dilakukan tetap 120, 130 yang di pace yang di zona 2 misalnya, turunkan pace-nya gitu ya, karena keadaannya tetap dehidrasi. Ya, karena secara Iya. fisik sendiri juga tidak mumpuni ya Dok ya saat bulan puasa sebenarnya. Jadi itu sih yang harus diperhatikan oleh Sobat AI Care sekalian. Bagus banget, kita banyak banget ilmu yang kita dapat nih Dok, dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, dari pertanyaan Sobat AI Care juga. Ternyata ya boleh aja kita sebenarnya olahraga saat bulan puasa dan masih ada manfaatnya juga gitu. Dan sebenarnya oke-oke aja ya Dok ya, jadi kayaknya olahraga itu disesuaikan dengan kebutuhan dan waktunya dari Sobat AI Care. Jadi tidak nggak yang kayak bulan puasa berarti istirahat juga nih olahraganya, malah tetap boleh aja sih lanjut gitu ya Dok ya. Asal Sobat AI Care juga tahu batasan-batasan fisik ya, batas-batasan diri kapan harus berhenti gitu ya. Nah, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Dr. Caleb, banyak banget kan insight-nya Sobat AI Care. Tapi kalau ngobrol-ngobrol doang kayaknya kurang ya, jadi kita mau main a little game, namanya Bust the Myth. Oke. #get it right ya Sobat AI Care. Ini mainnya mitos dan fakta, Dok. Pernyataan pertama, olahraga pagi nggak perlu sarapan dulu Dok katanya. Gimana tuh? Betul berarti ya. Nggak perlu, betul. kalau dibilang harus nggak gitu, nggak, tapi ya kalau nggak makan juga nggak apa-apa ya Dok. Nggak apa-apa. Gitu ya Sobat AI Care ya, berarti boleh-boleh aja. Yang kedua, minum kopi sebelum olahraga, contohnya nih Dok, saya lari, itu malah bagus untuk meningkatkan performa. Ada betulnya. Tapi ada kandungannya ya, ada maksudnya kalau kopi secangkir doang kayaknya nggak ngefek. Iya, karena ya sekalian ya saya jelaskan boleh, ke Dok, jelaskan. Sobat AI Care. Jadi kalau kopi kenapa dianggap meningkatkan performa, baik misalnya lari ataupun misalnya Sobat AI Care yang nge-gym kayak gitu, itu karena kopi punya kandungan kafein. Nah, kafein ini memang banyak riset yang udah mengatakan bahwa bisa meningkatkan performa ya, gitu. Cuman kandungannya cukup besar tuh, ya harus banyak banget, bisa sampai 4 mili ya, 3-4 miligram per kilogram berat badan ya, jadi banyak banget. Kalau misalnya 60 kilo berarti bisa sampai 240 tuh. 240 kalau misal satu cangkir kopi itu cuma 50, maka harus 5 cangkir kopi. Wah, itu too much sih sebenarnya. Iya, bisa juga, makanya tambah suplemen misalnya kalau ada yang mau. Nah, cuman kalau teman-teman yang pelari misalnya atau yang sepeda gitu, atau misalnya kegiatan yang apa ya namanya? Aerobik, stamina gitu ya. Yang kardio mungkin. Iya, kardio, hati-hati, heart rate-nya tinggi loh, bisa jadi spike tinggi. Malah jadi nggak bagus sebenarnya Dok ya kalau dalam hal heart rate, tetapi di dalam performanya tetap oke. Ya jadi mungkin secara performance bisa membantu, tapi kalau dari heart rate atau mungkin dari risiko dehidrasi juga tinggi. Dari sisi medisnya itu tidak terlalu beneficial ya Sobat AI Care. Jadi begitu. Ini lumayan sering muncul nih Dok pernyataan ini nih. Banyak banget ini malah. Semakin berkeringat, semakin banyak kalori yang terbakar. Kalau nggak berkeringat, olahraganya katanya nggak efektif. Oke, jadi semakin banyak keringat, semakin banyak kalori yang kebakar gitu. Ya salah dulu deh ya, itu myth ya. Jadi keringat itu apa? Keringat itu air ya. Air kan sama kalori beda dong. Ya. Kalori itu energi panas.
gitu ya, bukan air, beda ya. Air. Jadi kalori tidak berbanding lurus dengan keringat. Keringat itu orang kepanasan aja berkeringat. Keringat. Iya, duduk diam-diam tidur di ruangan tanpa AC tertutup juga berkeringat gitu Bukan ya. berarti kita jadi olahraga kan kayak Bukan gitu berarti kan. jadi kalori yang lebih tinggi. Enggak. Nggak olahraga itu. Tapi ketika melakukan kalori aktivitas tinggi gitu ya, membakar kalori, ya ada kalanya jadi lebih berkeringat dibanding enggak, itu betul. Tapi jangan dibalik gitu ya. Berkeringat itu pasti kalori tinggi. Kalori tinggi, aktivitas kalori tinggi, iya berkeringat, tapi jangan dibalik. Jadi balik-balik. Gitu. Intinya jadi balik-balik gitu ya Sobat Care. Kalau misalkan kita memang beraktivitasnya intens, ya udah pasti berkeringat. Tapi berkeringat belum tentu kalori yang terbakar itu baiknya. Tuh. Itu ya, jangan dibalik-balik ya Sobat Care. Motor itu roda 2, tapi bukan semua roda 2 itu motor. Iya, betul. Nah, itu Sama ya. yang pernyataan yang berikutnya itu ya, frasa yang keduanya ya, bahwa kalau begitu tidak efektif. Iya. Enggak. Tidak tepat ya. Kadang efektivitas dari sebuah olahraga ataupun latihan tidak ditentukan dari banyaknya keringat. Ya, kayak gitu. Ya, balik lagi ya. Berarti bukan karena keringatnya banyak, terus habis itu, oh berarti olahraga saya efektif nih. Padahal mungkin kita nggak tahu proses olahraganya apakah memang sudah semaksimal apa gitu ya dok ya, mungkin ya. Oh ini ada juga nih yang seru nih dok. Sakit nih badannya dok, sakit nih. Habis olahraga malah bagus katanya. Oke, ini paham penganut no pain no gain nih. No pain no gain. Iya dok, itu gimana tuh dok tanggapannya dok? Myth ya. Jadi badan sakit tidak menandakan juga olahraga atau aktivitas dilakukan itu baik. Belum tentu seperti itu. Bisa juga aktivitas atau olahraga yang dilakukan pertama terlalu banyak, makanya tubuh belum sanggup, makanya sakit. Kedua, jangan-jangan sakitnya itu karena cedera. Oh iya. Ya bisa juga. Jadi sakit kan banyak ya. Makanya ya harus periksa ke dokter kalau sakit. Nah, jadi belum tentu ya sakit tidak menandakan atau kayak tadi berarti keringat dan sakit bukan berarti menandakan olahraganya itu efektif. Efektif, betul. Ya gitu ya Sobat Care. Jadi tadi kayaknya correlate banget gitu kan. Terus last but not the least, olahraga setiap hari agar cepat kurus nih buat ciwi-ciwi Sobat Care, ada yang mungkin lebih diperhatikan atau ngomong apa di sini? Myth. Olahraga setiap hari belum tentu bikin kurus. Tidak. Jadi olahraga setiap hari yang tadi kita udah bahas ya, malah mungkin berisiko cedera karena belum recover, kemudian malah risiko burnout, bosen gitu ya, mungkin bisa sebulan tiap hari. Tapi habis itu bulan kedua gimana, bulan 3 gimana, tahun kedua gimana, tahun ketiga gimana. Karena olahraga itu bukan kayak minum obat yang antibiotik misalnya cuma seminggu 5 hari selesai. Udah nggak perlu olahraga lagi. Enggak, olahraga itu sesuatu, memang kita kalau di kedokteran olahraga itu ada istilahnya exercise is medicine. Ya obat, sebagai obat. Tetapi ini obat yang harus dilakukan atau dikonsumsi secara konsisten seumur hidup. Ya. Selain konsisten tapi seumur hidup. Nah, maka dari itu juga nggak bisa tiap hari juga gitu ya, karena kita bisa aja bosen ya. Kita harus atur, setiap orang harus mengatur secara konsisten seperti itu. Dan kalau mau kurus misalnya itu ya, kan banyak kan yang mau yang weight loss seperti itu ya, lebih tepatnya mungkin fat loss. Nah, harus dilakukan konsisten gitu. Kalau tiap hari akhirnya cedera, akhirnya males jadinya, ya udahlah. Jadi nggak lanjut. Nggak lanjut, malah progresnya semakin tidak ada progres, jadinya nggak ada progres. Nggak ada progres. Dan ini nggak sih dok, kalau olahraga plus pola diet yang tepat ya dok ya? Harus. Biar misalkan emang ada Sobat Care yang mau weight loss gitu ya dok. Jadi biar lebih efektif gitu ya dok ya, kalau kita olahraga dan pola diet yang disesuai. Sebenarnya ada 3 itu pilarnya ya, tambahan ya. Olahraganya tepat ya, atau exercise latihannya tepat, dietnya juga tepat. Ada satu lagi yang penting ya, sering kali dilupakan, underrated nih ya. Itu istirahat yang cukup. Tuh, berarti correlate banget nih sama kata-kata habis sakit, habis olahraga itu malah efektif. Malah enggak, malah harusnya rest. Ya. Jadi memang harus seimbang antara diet, olahraga atau exercise, kemudian juga restnya. Kalau memang mau ini ya dok, mau tetap fit dan tetap sehat. Iya.
Nah, kita udah selesai tuh ngobrol bareng, terus kemudian kita main mitos dan fakta. Sekarang Sobat AI Care sudah tahu ya mana yang fakta dan mana yang mitos. Jadi yang mitos-mitos nggak usah lagi didengerin, nggak usah lagi diikutin. Gitu. Gimana Sobat AI Care? Udah dapat banyak banget kan insight baru dari Dr. Caleb yang mungkin nanti akan berguna buat kedepannya. Nah, buat yang mau tahu lebih lanjut nih soal mungkin tadi penyakit juga ada hubungannya dengan olahraga ya dok ya sebenarnya kan. Nah itu akan ada di Heads Up, booklet Heads Up kita spesial Ramadan 2023. Buat teman-teman jangan lupa diunduh kemudian dibaca ya supaya kita semakin banyak banget wawasannya, nambah info baru gitu ya. Di sana tuh udah lengkap banget deh dan Dr. Caleb juga ada di situ. Jadi don't miss it ya, Sobat AI Care. Dr. Caleb, mungkin untuk menutup Aino Talk pada hari ini, apakah ada pesan-pesan buat Sobat AI Care sekalian yang mau tetap berolahraga saat bulan puasa atau mungkin sekarang lagi nonton ini, aduh pengen deh olahraga abis nonton ini. Boleh dok, sampaikan. Ya, jadi kalau untuk sobat-sobat AI Care ya, kalau yang baru mau mulai olahraga ataupun udah lama berolahraga tetapi belum pernah lakukan pemeriksaan khusus terkait dengan olahraga, itu ada baiknya memeriksakan dulu, gitu ya, memeriksakan apakah jadinya nanti ada keluhan-keluhan yang perlu kita bereskan terlebih dahulu gitu ya sebelum berolahraga atau mungkin bahkan ada penyakit-penyakit yang selama ini tidak disadari ya yang harus kita bereskan terlebih dahulu gitu atau bersama-sama ketika melakukan olahraga supaya lebih aman. Itu yang pertama. Kedua, kenali diri ya, mungkin kenali diri dalam artian mengetahui pengennya tuh lebih suka kapan tadi olahraganya. Itu perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah lagi-lagi karena olahraga ini adalah sesuatu yang bersifat seumur hidup, maka dari itu kita harus pilihkan atau lakukan yang menyenangkan bagi diri kita gitu, bukan sekedar mengikuti apa kata dokter atau apa kata pelatih, tetapi coba Sobat AI Care juga melihat yang mana sih yang diri sobat cocok menikmati dan itu yang dilakukan. Gitu, karena harus dilakukan seumur hidup tentunya. Ya, 3 ini aja diingat-ingat terus. Tuh, ada 3 tips ya Sobat AI Care untuk selalu diingat. Jadi yang pertama itu kita tetap harus ya know ourselves ya. Jadi kita harus tahu apakah kita ada penyakit-penyakit tertentu. Kemudian kita juga tahu disesuaikan saja dengan waktu dan kebutuhan fisik kita sebenarnya. Dan ya you can enjoy exercising selama bulan puasa. Nah, buat Sobat AI Care yang kepo, mau kepoin Dr. Caleb di IG, boleh banget. IG-nya Dr. Caleb itu @calebhalim ya, @calebhalim gitu. Terima kasih banyak Dr. Caleb. Terima kasih Dr. Vidya. Hari ini kita banyak banget sebenarnya dapat info dan dapat sama-sama baru. Semoga Dr. Caleb sukses dan sehat terus ya dok ya. Ya, sukses juga AI Care-nya. Terima kasih banyak dok. Jadi buat Sobat AI Care sekalian, jangan lupa untuk unduh atau download aplikasi AI Care di App Store maupun Google Play Store kesayangan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat AI AI Care. Care.